Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pengurus TKM, pengurus yayasan yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah subuh yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sedalam-dalamnya karena kita diberikan aneka macam nikmat, terutama nikmat kehidupan, nikmat waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Termasuk nikmat hari ini kita berjumpa setelah setahun lamanya kita berpisah. Tahun lalu 2025, sekarang 2026. Setahun nggak ngaji jangan sampai membuat kita tidak menuntut ilmu, karena tidaklah kita beramal kecuali karena ilmu. Jadi al-ilmu qabla al-amali, berilmu sebelum beramal. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah buat kekasih Allah, kekasih alam semesta, yaitu bagi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajar kita untuk merespon seluruh yang Allah tetapkan dengan keimanan dan kesabaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa di akhir tahun lalu saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat mengalami musibah besar. Hari ini masih trauma yang ditinggal keluarganya, ya, dan kita doakan semoga yang meninggal dunia digolongkan sebagai asyuhada, karena Nabi menyebutkan asyuhada khamsatun, ada 5 yang mati syahid. Yang pertama al-mata'un, yang meninggal karena wabah, wal mabtun, yang mati sakit perut, wasahibul gharik, yang mati tenggelam, wasahibul hadam, yang mati ketiban benda keras, wal jihadu fi sabilillah, yang meninggal jihad fi sabilillah. Di hadis lain ditambah wal mar'atu qad matat wa fi batniha walad, seorang perempuan yang meninggal dunia saat melahirkan seorang anak juga tergolong minasyuhada, mati syahid. Semoga yang masih hidup keluarga diberi ketabahan, kesabaran, dan Allah ganti kebutuhan materi mereka dengan materi yang lebih banyak, lebih baik, dan dikembalikan psikisnya seperti sedia kala. Baiklah jemaah sekalian, tanpa mengurangi simpati dan kasih sayang kita kepada saudara kita yang tertimpa bencana, kita terus lanjutkan pengajian kita dengan tema membahas kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang yang soleh. Di antara orang-orang yang Allah beri nikmat adalah minas syuhada wassalihin, orang-orang syahid dan orang-orang soleh. Kita sudah sampai ke hadis nomor 11. Ya, kalau ada silakan dibuka aplikasinya di handphone kalau ada. Kalau enggak ada kitabnya, dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'un wa 20 darajah. Salat seseorang di antara kalian secara berjamaah, ya, selisih bertambah daripada salatnya di pasarnya atau di rumahnya dengan selisih bid'au wa 20 darajah. Bid'au wa 20 dan 20 darajah, 20 tingkat. Bid'au ba'ain, bid'au itu dalam bahasa Arab sering disebut dengan 5 atau 7. Jadi 5 dan 20 atau 7 dan 20, 25 atau 27 derajat. Kalau kita merujuk pada hadis yang lain, maka bid'ah ini artinya 7, karena di hadis lain disebut salatul jamaah afdalu min salatil fardhi
bisab'i wa 'ishrina darajah. Nah, di hadis ini jelas tersebut salat berjamaah dibandingkan salat sendirian selisihnya 27 derajat. Angka 7 disebut, angka 20 disebut. Bisab'in 7 wa 'ishrina 20. Bisab'in wa 'ishrina darajat. Jadi makna bid'ah di sini adalah lebih tepat pada 27 derajat. Wa dzalika, hal itu terjadi anna ahadahum, apabila salah seorang dari mereka idza tawaddaa, apabila dia telah berwudu, syaratnya berwudu ya. Fa ahsanal wudu'a, lalu dia sempurnakan wudunya. Tsumma atal masjida, lalu dia mendatangi masjid. La yuridu illa shalah, dia tidak berniat kecuali hanya untuk salat. La yanhazuhu illa shalah, tidak ada yang menggerakkannya kecuali salat. Lam yakhtu khatwatan illa, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali rufi'a lahu biha darajah, diangkat baginya satu pahala, wa hatta anhu biha khati'ah, dan dihapus satu dosa. Jadi kalau antum salat berjamaah sudah berwudu dari rumah, wudunya sempurna, menuju masjid, berjalan, maka setiap langkah menambah satu pahala, mengurangi satu dosa setiap langkah. Dari rumah, tapi syaratnya sudah berwudu. Jadi wudunya di rumah, kecuali batal di tengah jalan ya, nanti wudu di masjid. Tapi wudu di rumah, sempurna wudunya, maka setiap langkah menambah satu pahala, mengurangi satu dosa. Tiap langkah, bukan dua langkah, bukan satu nambah kebaikan, satu mengurangi dosa, bukan. Satu langkah itu menambah satu pahala, mengurangi satu dosa. Sedangkan sholatnya sendiri itu selisihnya dengan sholat sendiri 27 kali lipat. Nah itu ya. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk masjid. Dari rumah sampai masjid, selangkah satu pahala tambah, satu dosa kurang, satu pahala tambah. Langkah berikutnya satu pahala tambah, satu dosa kurang. Langkah berikutnya satu pahala tambah, satu dosa kurang, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhalal masjidah, kalau dia sudah masuk masjid, kana fi shalah, lalu dia melaksanakan salat. Maka nanti salat hiya tahsubuh, ya, tidaklah yang menghalangi dia kecuali salat. Ya, tidak ada yang menghalangi dia untuk kemana-mana kecuali dia salat di masjid aja. Nah, itu. Wal malaikatu, sedangkan para malaikat menyambutnya dari rumah, wudu sempurna, tiap langkah tambah satu pahala, kurang satu dosa, sampai di masjid langsung dia salat. Tentu kalau sudah masuk waktu salat bersama-sama imam salat jamaah. Kalau belum dimulai dia salat sunnah, maka malaikat menyambutnya. Yusalluna ala ahadikum, para malaikat menyampaikan salawat kepada salah seorang kalian. Yang tadi ya, yang sudah yang wudu tapi di rumahnya wudu. Ya. Apa? Madama fi majlisi, selama dia di majelisnya, selama dia di tempat salatnya, yaitu di masjid. Alladzi shalla fihi, di tempat dia duduk di masjid yang dia salat di dalamnya. Yaquluna, para malaikat mendoakan. Jadi salawat malaikat kepada manusia adalah mendoakan. Ada juga ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi salawat kepada nabi. Apa maksudnya Allah bersalawat kepada nabi? Maksudnya Allah bersalawat kepada nabi, Allah membanggakan nabi di hadapan para malaikat. Salawat malaikat kepada manusia apa? Malaikat mendoakan manusia. Salawat umatnya kepada nabi apa? Kita umat bersalawat kepada nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi misalnya. Hormat, menunjukkan rasa hormat, bukan doa. Bukan doa. Yang doa itu malaikat mendoakan manusia. Kalau antum ke kantor, ada bosnya lewat, selamat pagi bos. Nah, kita bukan mendoakan, kita menaruh rasa hormat. Jadi bentuk
pembicaraan umat kepada nabinya adalah salawat. Jadi kalau kita bersalawat kita berbicara dengan Nabi. Tapi kalau malaikat bersalawat kepada ala ahadikum kepada salah seorang kalian adalah yaquluna, ucapan malaikat, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah rahmat kepada dia. Dia siapa? Dia yang ke masjid, sudah wudu di rumah, sampai di masjid dia sholat, lalu dia duduk di dalam masjid. Maka malaikat mendoakan, Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangilah dia. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah taubatnya. Ma lam yu'dha fi, dilakukan oleh malaikat selama tidak ada yang mengganggunya. Nah, dia dalam keadaan sholat, zikir, tidak ada yang mengganggu yang lain, bukan sedang bicara bisnis, bukan. Ya, selama dia berzikir, berdoa. Malam yuhdits fi, selama dia tidak berhadas, masih dalam keadaan wudu. Nah, selama di masjid, selama di dalam masjid, selama tidak berhadas, malaikat selama itu pula mendoakan dengan 3 doa. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Nah, itu malaikat. Jadi siapa yang di masjid, ya selama dia duduk di masjid, tidak ada yang menghalangi dia telah sholat berjamaah. Selama duduk di masjid tersebut, di majlisnya, fi majlisihi, maka malaikat yusalluna ala ahadikum, menyampaikan salawat kepada kalian. Salawat malaikat apa tadi? 3 doa. Apa doanya? Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah cintailah, ampuni dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Nah, sekarang kita masih duduk di tempat sholat di masjid, maka selama ini kita masih didoakan malaikat. Kalau kita ambil tafsir surah An-Nazi'at, para malaikat turun berbondong-bondong, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha. Malaikat turun sambil bertasbih. Ya, turun ke mana? Ke majelis ilmu. Ngapain? Bukan mendoakan, bukan belajar, tapi mendoakan. Malaikat sudah banyak ilmunya. Nah, malaikat mendoakan para penuntut ilmu. Ya, sambil mendoakan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah terimalah taubatnya. Yang doain malaikat kira-kira dikabulkan tidak? Kabulkan. Maka berbetah-betahlah di majelis ilmu. Ya, setelah sholat, apa fadilah yang pertama? Ya, yang penting dari rumah sudah wudu. Fadilah pertama adalah sholatnya itu sendiri nilainya 27 derajat dari sholat sendirian. Itu yang pertama. Berapa jadi pahalanya sholat berjamaah? Berapa Pak? Sholat sendiri? 1. Sholat berjamaah? 20. Kata Nabi selisihnya 27. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajat. Salat berjamaah dibanding salat sendiri selisihnya 27 derajat. Berapa salat sendiri? 1. Salat berjamaah 28. 28. Kalau 27 kan selisih 26 jadinya. Kata Nabi selisihnya 27 derajat. Supaya selisih 27 berapa? 28 kurang 1 ya 27. 28 salat berjamaah. Kalau antum sebut 27 berarti sholat jemaah 26. Nah, jadi 28. Itu yang pertama. Yang kedua, tiap langkahnya dari rumah ke masjid menambah 1 pahala, mengurangi 1 dosa. Dia pakai motor Ustaz. Nah, tiap putaran roda menambah 1 pahala, mengurangi 1 dosa. Pakai sepeda, pakai motor, mobil tuh banyak bannya itu kan 4 kali putaran. Nah, yang jelas pahalanya banyak. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi
pahalanya selisih 27 dibanding sendirian. Yang kedua, setiap langkah menambah 1 pahala, mengurangi 1 dosa. Yang ketiga, disambut para malaikat selama di tempat sholatnya dan dia duduk di majelis, termasuk di majelis ilmu. Apa yang dilakukan malaikat? Mendoakan dengan 3 doa. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. 3 doa malaikat selama antum di majelis antum di tempat sholat. Nah, itu fadilahnya ya. Tapi syaratnya apa? Sudah berwudu dari rumah. Lalu disempurnakan wudunya. Luar biasa, doa malaikat pasti dikabulkan. Karena penyebab doa tidak dikabulkan itu makan haram. Ya, malaikat tidak pernah makan haram, nggak pernah. Nggak ada malaikat yang makan dana bansos, nggak ada. Korupsi MBG nggak ada. Nah, karena itu doa malaikat dikabulkan. Dari sini nih para ulama kita mengajari sebuah doa yang diwiridkan sekali doanya 100 kali. Kalau malaikat mendoakan Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Nah, ini guru-guru kita ngajarin doa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbil. Saya diajari 100 kali. Kalau kita sholat nggak ada kaitan dengan pengajian, lagi sendirian, lagi banyak waktu luang, setelah kita wirid setelah sholat, nah tambah tuh doanya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dari mana inspirasinya? Dari doa malaikat selama antum di majlis antum, majlis sholat dan majlis ilmu. Nah, itu doa para malaikat yang kita wiridkan. Atau doa Nabi, kalau Nabi duduk di majlis, biasanya Nabi itu telah lebih dahulu datang sebelum azan. Nabi ketika akan azan begitu gembiranya, maka beliau lupa segala-galanya. Beliau langsung ke tempat wudu, lalu persiapan sholat. Sekali duduk sebelum sholat, Nabi bertasbih, Nabi mohon ampun 100 kali. Apa doa Nabi? Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Ibnu Umar, saya mendengar Nabi sekali duduk membaca doa tersebut 100 kali. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini juga disaksikan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. 100 kali sekali duduk. Nah, apa? Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, 2 tuh. Ya, dibaca 100 kali sekali duduk, berarti 200. Yang pertama doa malaikat tadi apa? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Kalau kita jadikan wirid, Allahumma ighfirli atau Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 100 kali. Atau yang kedua, doa Nabi, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Juga 100 kali. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Atas dosa yang mana Nabi mohon ampun dan bertobat? Tidak ada. Jadi istighfar dan taubat itu tidak menunggu berdosa. Istighfar dan taubat itu wirid.
wirid, dan wajib hukumnya kita bertobat. Karena manusia tidak ada yang luput dari kekeliruan dan kesalahan. Maka perbanyaklah istighfar dan bertobat. Nah, ini pelajaran dari hadis kita yang nomor 11. Ya, para malaikat ternyata ikut dalam ibadah kita untuk mendoakan kita yang ke masjid. Makanya sholatnya ke masjid, Pak. Laki-laki sholatnya ke masjid. Wa hadza lafzun Muslim. Ini lafaz riwayat Imam Muslim. Hadis yang ke-12. Pendek ya, 5 halaman, 5 baris. Wa an Abil Abbas, dan dari Abul Abbas, Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib, dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhuma berarti 2 orang sahabat. Di sini siapa? Yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua Abbas bin Abdul Muttalib, kedua-duanya sahabat. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, fima yarwi an rabbih, terhadap wahyu yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Oh, berarti ini hadis qudsi. Jadi kalau periwayatannya sampai kepada Nabi, maka ini namanya hadis qudsi, yaitu wahyu Allah redaksi Nabi Muhammad. Kan ada Al-Quran. Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah. Yang kedua ada hadis An-Nabawi, hadis Nabi, lafaz dan maknanya dari Nabi. Nah, ini ada yang ketiga, hadis qudsi. Ya, maknanya dari Allah sebagai wahyu, ketika dikeluarkan Nabi memakai redaksi beliau. Maknanya dari Allah, ya, lafaznya dari Rasulullah. Itu hadis qudsi. Jadi wahyu Allah juga. Apa kata Nabi? Ya, fima yarwi an rabbih, dari hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Qala, beliau berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha katabal hasanati was sayyi'at, sesungguhnya Allah menulis seluruh kebaikan-kebaikan dan seluruh keburukan-keburukan. Jadi nggak ada yang lewat. Semua kebaikan Allah tulis, semua keburukan Allah tulis. Tentu lewat malaikatnya, ya enggak? Malaikat Raqib dan Atid, semua kebaikan. Tidak ada yang lewat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik atau buruknya sangat berbobot balasannya dari Allah. Semua ditulis. Nanti tulisan kebaikan, tulisan keburukan akan kita terima di yaumil akhir dalam bentuk kitab. Ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang terima kitab dari kanan, hisabnya gampang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan masuk surga bersama keluarganya. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah menulis semua kebaikan-kebaikan dan semua keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Apa penjelasannya? Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang di hatinya sudah berniat sebuah kebaikan, udah niat mau berbuat baik nih, nanti mau sholat syuruk, udah niat. Lalu yang terjadi apa? Falam ya'malha, ternyata dia tidak kerjakan. Niat salat suruh, tahu-tahu selama pengajian lepas wudunya, nggak jadi dia kerjakan. Falam ya'malha, lalu dia tidak mengerjakannya. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indah, maka Allah tabaraka wa ta'ala telah menuliskan untuknya hasanatan kamilatan, satu kebaikan sempurna. Sudah berpahala. Berniat itu, ya, berniat tapi luput, enggak dikerjakan, sudah dapat pahala. Apalagi dikerjakan. Wa in hamma biha, dan jika dia berniat dengan kebaikan,
fa'amilaha, lalu dia kerjakan kebaikan tersebut, katabahallahu indahu, Allah menulis baginya asyra hasanatin illa 700 dha'fin, 10 sampai 700 kali lipat pahala. Nih, sudah niat baik, batal, dapat pahala 1, pahala yang sempurna. Niat baik, ternyata dikerjakan, maka dapat pahala berapa? 10, ya, asyara hasanatin ila 700 dha'fin, 10 sampai 700 kali lipat, ila at'afin katsirah, sampai dilipat gandakan tak terbatas, banyak pahalanya. Bukan hanya 10, bukan hanya 700, sampai berlipat-lipat. Itu kebaikan ya. Itu kalau kebaikan. Sudah niat, enggak dikerjakan, dapat pahala 1. Udah niat, dikerjakan, dapat pahala 10 sampai 700, sampai berlipat-lipat tak terhingga. Wa in hamma sayyi'atan, wa in hamma bi sayyi'atin, kalau dia telah niat sebuah keburukan, falam ya'malha, udah niat buruk nih, nanti pulang masjid mau nyolong sendal, cari yang paling bagus dah, keluaran terbaru. Ternyata apa? Falam ya'malha, dia batal mengerjakannya. Katabahallahu ta'ala indahu, maka Allah menulis kepadanya hasanatan kamilatan, 1 pahala sempurna. Nah, kalau niat buruk lalu digagalkan, tidak jadi berbuat buruk, dapat pahala 1. Ya. Kalau niat baik belum dikerjakan sudah dapat pahala. Nah, itu bedanya. Kalau dikerjakan niat baik dapat pahala 10 sampai 700 sampai tak terhingga. Kalau niat buruk tidak jadi dikerjakan dapat pahala. Udah niat buruk enggak jadi kerjakan dapat pahala. Wa in hamma biha, kalau dia berniat dengan keburukan, fa'amilaha, lalu dia kerjakan, katabahallahu, maka Allah menulis baginya sayyi'atan wahidatan, 1 dosa saja. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kalau begitu, peluang kita masuk surga itu kan sangat besar. Ya, baru aja di hati sudah berpahala. Makanya sering-sering niat, antum yang belum haji, niat haji aja. Niat haji. Nah, kalau nggak jelas, ternyata nggak ada uangnya, nggak dapat juga, ya udah dapat pahala haji insya Allah. Kalau antum berhaji setelah niat, maka pahalanya bisa dikali lipatkan. Ya, 10 wal hasanatu bi asyrati amsalihha, itu di Al-Qur'an ya. 1 kebaikan dilipat gandakan pahala 10 kali lipatnya. Ila 700, sampai 700 kali lipat. Ila at'afan katsiratan, sampai tak terhingga banyaknya. Dan ini didukung oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan juga As-Sunnah yang lain, bahwa 1 kebaikan dilipat gandakan 7, 70, 700, 70.000, bahkan tak terhingga. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 261 Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamatsali habbah, perumpamaan orang yang berinfak fi sabilillah seperti berinfaknya 1 biji, 1 biji saja. Ambatat sab'a sanabila, biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap tangkai berbuah 100. Nah, infaknya 1, yang diinfakkan biji. Lalu balasannya berapa? 7 tangkai, tiap tangkai berbuah 100. Berapa jadinya? 1 dibalas 7 tangkai 700. Tapi bukan biji. Apa? Buah. Ya enggak? Buah Pak, bukan biji. Yang ditanam biji, yang dipanen bukan biji, buah. Dilipat gandakan, 1 dilipat gandakan 700, tapi pelipat gandakannya tidak sama dengan yang dia infakkan. Yang dipanennya buah, yang ditanamnya biji. Maksudnya, kalau antum berinfak fi sabilillah dengan uang yang paling ringan bagi anda, maka dilipat gandakan sampai
Bukan 700 kali lipat. Memang 700 kali lipat, tapi dengan kualitas yang berbeda. Kan tadi yang ditanam biji, yang diganti 700 kali lipat apa? Buah, bukan biji. Di dalam buah itu ada bijinya. Itu beda kualitas. Bahkan dalam ayat tersebut Allah menyebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih terus menerus melipat gandakan. Setelah 700 buah itu dilipat gandakan lagi terus tuh. Wallahu yudha'ifu, dan Allah terus menerus melipat gandakan liman yasha, bagi orang yang Dia kehendaki. Ini ayat 261 surat Al-Baqarah. Itu istimewa luar biasa. Ketika Allah menyebutkan bahwa Allah terus menerus melipat gandakan, itu ada subjek, ada predikat. Objeknya nggak disebut, ya kan? Allah terus menerus melipat gandakan. Allah subjek, terus menerus melipat gandakan predikat. Objeknya nggak ada. Nah, kalau perbuatan Allah tidak ada objeknya, maka tafsirnya adalah sebebasnya orang menafsirkan. Bebas-bebas nafsirin apa? Pertanyaannya dijawab terserah antum. Nah, pertanyaannya, apa yang terus menerus Allah lipat gandakan? Setelah dilipat gandakan 7 kali tangkai, dilipat gandakan 700 buah, lalu masih dilipat gandakan lagi. Enggak disebut objeknya. Apa objeknya? Apa yang terus menerus Allah lipat gandakan dari infak seperti 1 biji tersebut? Apa? Dalam ilmu tafsir, likai tadhhaba kullu nafsin bima dhahabat, agar setiap orang bebas berpendapat. Antum bebas berpendapat. Apa yang Allah lipat gandakan kalau antum berinfak 1? Ayo jawab. Bebas. Pahalanya? Iya, pahalanya dilipat gandakan. Berarti wallahu yudha'ifu ujurahum. Allah melipat gandakan pahalanya. Rezeki, boleh enggak objeknya kita sebut rezeki? Boleh. Wallahu yudha'ifu arzaqahum. Akan Allah lipat gandakan rezeki mereka. Barangkali tafsirnya kesehatan. Boleh. Wallahu yudha'ifu sihhatahum. Allah pasti melipat gandakan, menaikkan kesehatannya. Kalau saya tafsirnya kebahagiaan. Boleh. Wallahu yudha'ifu sa'adatihim, kebahagiaan mereka. Kalau tafsir saya berarti harta. Boleh. Wallahu yudha'ifu amwalahum, Allah perbanyak harta mereka. Jadi dengan wasilah beramal sedekah atau berinfak seperti 1 biji, lipat ganda pahalanya sampai 700 kali lipat, sampai lipat ganda tak terhingga, sampai sesuai dengan keinginan kita. Jadi boleh nggak kita bersedekah, berinfak dengan niat supaya sehat? Boleh nggak? Boleh. Yang penting mintanya kepada Allah. Masukkan kepada amal, ya Allah, berikan kestabilan kesehatan saya, ya Allah. Boleh. Antum berinfak di kota amal 2.000 rupiah, ya Allah, semoga anak saya berprestasi di sekolahnya. Boleh. Antum bersedekah, ya Allah, semoga proyek yang saya kerjakan semuanya berhasil. Boleh. Apapun mintanya kepada Allah, boleh. Yang terlarang kalau mintanya kepada selain Allah, mintanya ke dukun, paranormal, itu yang terlarang. Jadi boleh. Yang penting antum niatkan di hati. Ya, dan niat itu enggak juga disebutkan, enggak apa-apa disebutkan ke orang. Antum ngasih makan anak yatim 100 orang misalnya, niatnya mau disebut boleh, enggak disebut boleh. Yang penting mintanya hanya kepada Allah. Wasilah berinfak, Allah akan lipat gandakan pahalanya, Allah akan memenuhkan hajatnya. Ada seorang suami berinfak fisabilillah, ya Allah, semoga istriku bertambah. Niat dia. Boleh enggak? Jangan ceritakan ke istri, diam-diam aja. Nanti istrinya berinfak juga, ya Allah,
Saya berinfak, bersedekah, semoga suamiku tidak kawin lagi. Siapa yang dikabulkan coba? Suami apa istri? Siapa yang ikhlas, ya kan? Oh, ikhlas semua. Nah, tentu siapa yang besar, siapa yang didoakan banyak orang. Ya, misalnya orang jarang mendoakan orang kawin lagi, jarang. Masa mendoakan orang kawin lagi, pasti menyakiti istri. Nah, ini semuanya asalkan niatnya kepada Allah boleh. Begitu baiknya Allah, begitu maha dermawannya Allah. Sehingga kalau kita melihat hadis ini, tentu saja peluang masuk surganya lebih besar daripada peluang masuk neraka. Amal baik saja belum dikerjakan sudah berpahala, ya kan? Kalau dikerjakan berlipat ganda, pahalanya 10 kali lipat, 7 kali lipat, bahkan ada afan katsiratan, lipat ganda tak terhingga. Kalau niat buruk ternyata enggak jadi, dapat pahala. Kalau dikerjain baru dapat 1 dosa. Lihatlah betapa Allah maha dermawan. Ya, kalau begitu ada seorang muslim yang ternyata masih juga termasuk dalam jurang neraka, ini kerugian yang paling besar. Ya, setiap 1 dosa cuma 1 pahala. 1 perbuatan jelek 1 dosa. Tapi setiap kebaikan enggak ada 1 kebaikan 1 pahala, enggak ada. 1 kebaikan itu 10 pahala minimal, sampai 700 kali lipat, sampai tak terhingga 1 kebaikan. Nah, dari tadi kita bangun tidur sampai detik ini sudah berapa kebaikan yang sudah kita kerjakan, coba. Pahalanya bukan 1, enggak ada yang 1 kebaikan 1 pahala, enggak ada. Dilipat gandakan minimal 10. Minimal 10 itu, Pak. Sampai 700 kali lipat, sampai tak terhingga. Nah, inilah kasih Allah. Makanya ini memberi motivasi kepada kita untuk selalu berniat baik, sekalipun kadang-kadang kita belum sanggup melakukan pekerjaannya, tapi pasanglah niat baik terus. Tadi saya katakan kita nggak sanggup mungkin haji, umroh, apakah faktor harta yang kurang atau umur yang sudah kelebihan, mungkin di atas 70 tahun, fisik yang sudah tidak kuat, niat jangan pernah lepas, ya. Maka sudah dapat pahala 1 dengan niat baik. Kalau terwujud maka pahalanya dikali lipat 10 sampai 700 kali lipat. 2 hadis. Ada hadis terakhir, tapi panjang ini, gimana? Dihabisin ya. Karena panjang saya baca cepat aja. Ini kisah 3 orang yang terkurung di gua. 3 orang lagi berjalan di hutan, tahu-tahu hujan lebat, cari tempat teduh, lalu mereka berteduh di sebuah goa. Nah, hujan itu membawa material, termasuk membawa batu besar menggelinding dari atas gunung. Pas ke bawah, ngepas ke pintu goa, sebesar batu itu ngepas di pintu goa. Akhirnya mereka tidak bisa keluar. Didorong dengan tenaga nggak bisa, batunya besar, berat, batu gunung. Mereka terkurung di goa. Apa yang mereka lakukan? Saya lihat di HP, karena bisa digedein, Pak. Kalau di kitab kecil. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab, dari ayahnya Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Abdurrahman ini siapa? Cucunya Umar, ya. Abdullah, ya, Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti dia tabi'in. Radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa salasatu nafarin, telah bergerak 3 orang, mimman kana qablakum, dari orang-orang terdahulu sebelum kalian, hatta awahumul mabit, sehingga mereka terpaksa bermalam, ya, bermalam ila gharin, ke sebuah goa, fadakhaluhu, lalu mereka masuki goa tersebut, fan hadarat sakhratun,
minal jabali, kemudian menggelindinglah sebuah batu besar dari atas gunung, fasaddat alaihimul ghar, kemudian batu tersebut menutupi pintu gua mereka. Faqalu, lalu mereka berkata, berdiskusi mereka. Setelah mereka dorong, batu besar tidak juga terbuka, sementara mereka harus keluar untuk mencari oksigen dan menyelamatkan diri mereka. Faqalu, maka di antara mereka berkata, innahu la yunjikum, ya, sesungguhnya tidak ada yang akan menyelamatkan kalian, min hadhihi sakhra, dari himpitan batu ini, illa an tad'ullaha, kecuali kalian berdoa kepada Allah Ta'ala, bisaliha a'malikum, dengan amal soleh kalian. Qala rajulun minhum, seorang di antara mereka berdoa, Allahumma, wahai Allah, kana li abawan, aku memiliki dua orang tua, ayah dan ibu, syaikhan, keduanya sudah tua renta, kabiran, sangat tua, wa kuntu, dan aku setiap hari la aghbiku qablahuma, tidaklah memberikan minum susu kepada keduanya, ya, ahlan wala malan, tidak pernah seorang pun keluarga aku dan hartaku maksudnya budak, ya, budakku minum sebelum kedua orang tua minum susu kambing perah, ya. Fana aibi talabus syajar, lalu aku tersesat jauh di hutan karena mencari kayu bakar. Yauman, pada satu hari, falam urih alaihima, aku tidak pulang menjumpai keduanya, menjumpai ayah ibu, hatta nama, kecuali mereka telah tertidur keduanya. Tapi fahadabtu lahuma, aku tetap memerahkan untuk keduanya, ghabuqahuma, susu kambing untuk mereka berdua. Fawajatu mana imain, saya mendapati keduanya sedang tertidur. Fakarihtu an uqizahuma, saya tidak tega membangunkan keduanya. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan wala malan, dan aku tidak akan memberikan minum lebih dahulu kecuali kepada mereka, baik memberi minum keluargaku maupun malan hartaku. Falabistu, lalu aku menunggu, mereka tidur, aku menunggu. Wal qadahu ala yadai, sedangkan gelas susu ada di kedua tanganku, untuk ayah, untuk ibu. Antaziru, aku menunggu terus. Istighazahuma, menunggu mereka keduanya bangun, entah bangun tengah malam, bangun jam 11 malam, jam 1 malam, entah jam berapa, saya tungguin aja. Hatta barikal fajar, ternyata sampai terbit fajar, sampai waktu subuh, ya, barulah bangun, ya, sampai waktu fajar aku menunggu. Wasibyatun yatadaghaina, dan anak-anakku menangis di kakiku. Abi minta minum, ya, inda qadamai, di kedua kakiku. Lalu fastaiqaza, lalu bangunlah keduanya ayah ibuku, fasyariba ghabuqahuma, keduanya lalu minum air susu tersebut. Allahumma, duhai Allah, in kuntu fa'altu dzalika, kalau saya mengerjakan itu, ibtigha'a wajhika, hanya semata-mata mencari ridhamu, fafarrij anna ma nahnu fi, maka bebaskanlah kami dari batu yang menghimpit kami ini, min hadhi sakhrah, dari batu besar ini. Fanfarajat syai'an, lalu bergeserlah sedikit, ya, batu tersebut. La yastati'una al-khuruj, tapi tidak menyebabkan kami bisa keluar, minhu, dari goa. Ini luar biasa, ya, dia tidak minum, anaknya tidak minum, budak-budaknya tidak minum, dia nunggu orang tuanya sampai bangun. Dia sudah perah susunya, malam-malam dia temuin orangnya sudah tidur, ditungguin sambil megang gelas, ya, 2 untuk ayah ibunya. Kapanpun bangun, pertama kali dia akan kasih ayah ibunya sebelum anak-anaknya. Qala al-akhar, yang lain berkata, Allahumma, duhai Allah, innahu kana ibnatu ammin, saya memiliki sepupu perempuan, kanat ahabban nas ilayya,
dia adalah perempuan yang paling aku cintai, aku idam-idamkan. Ya, wa fi riwayatan kuntu uhibbuha ka'ashad ma yuhibbur rajul rijalun nisaa. Aku sangat mencintai sepupuku itu seperti amat sangatnya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, seorang suami mencintai seorang istri. Fa'aradtuha, aku menginginkan ala nafsiha, atas dirinya, aku merayunya, aku mencintainya seperti cinta seorang suami terhadap istrinya. Aku merayu-rayunya. Famtana'at, dia menolak mentah-mentah. Famtana'at minni, dia menolak aku dengan sangat keras, tidak mau. Ya, dia sudah merayu-rayu, dia mengatakan I love you, ternyata si perempuan mengatakan apa? I hate you. Nah, aku tidak suka kamu, katanya. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, sehingga keluarga si perempuan itu satu saat mengalami krisis selama 1 tahun kelaparan. Si perempuan sama keluarganya setahun kelaparan, krisis. Alamat biha sanatun, selama setahun. Faja'atni, lalu si perempuan itu datang kepadaku. Fa'ataituha, lalu aku berikan kepadanya Aishrina wa mi'ata, 120 dinarin, 120 dinar. Berapa tuh? 1 dinar 4,25, 120 kali 4,25, 510 gram. 1 gram 2,5 juta. 510 kali 2,5 juta, 1,3 miliar. 1,3 miliar dia serahkan kepada si perempuan, ala an tukhalli baini wa baina nafsiha, dengan syarat dia menyerahkan dirinya seutuhnya kepadaku. Dia adalah wanita yang sangat aku idam-idamkan, sangat kasmaran dengan si perempuan tersebut. Dengan syarat dia serahkan dirinya, aku serahkan 120 dinar, 1,3 miliar. Fafa'alat, lalu si perempuan itu setuju. Ya, daripada kelaparan, udah lama setahun nggak makan, Pak, setahun nggak ketemu beras, keluarganya kelaparan semua. Sekarang diserahkan 1,3 miliar. Tapi sebenarnya dia tidak mau, tapi sudah kelaparan. Bagaimana? Akhirnya dia menjual dirinya. Nah, lihat di sini, hatta idza qadartu 'alaiha, sampai aku betul-betul menguasai dia. Ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat disebutkan, falamma qa'antu baina rijlaiha, tatkala aku duduk di antara kedua belahan pahanya, sudah sampai seperti itu. Sedang syahwat-syahwatnya, perempuan ini adalah orang yang paling dicintai, yang dia idam-idamkan selama ini, sekarang menyerahkan diri sepenuh-penuhnya. Coba bayangkan. Nah, dalam kondisi begitu, tak ada yang menghalangi, hanya mereka berdua. Sudah posisi itu, katanya, ya baina rijlaiha, aku telah duduk di antara kedua belahan pahanya. Qalat, lalu si perempuan berkata, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, wala tafuddal khatama illa bihaqqih, jangan kamu merusak cincin kecuali dengan jalan yang benar. Bayangkan, sudah tak ada halangan lagi, sementara dia sudah memendam dari setahun yang lalu, dia pendam keinginannya, sampai si perempuan krisis keluarganya. Setahun lamanya mereka tak dapat gandum, tak dapat beras, lalu dia minta diserahkan 1,3 miliar. Ketika akan terjadi apa yang terjadi, sudah semuanya, sudah lepas semua, tak ada pakaiannya sudah. Ya, tahu-tahu si perempuan berkata, ittaqillah wala tafuddal khatam illa bihaqqih, takutlah kepada Allah, jangan kau merusak cincin kecuali dengan jalan yang benar.
fansaraftu anha, lalu aku lari meninggalkan si perempuan itu. Lari dia, Pak. Padahal sedang memuncak-muncaknya syahwatnya. Itu kalau bukan waliullah nggak bisa itu. Ya. Padahal dia sangat mengidam-idamkan perempuan itu sejak setahun yang lalu. Fansaraftu anha, aku berlari meninggalkan si perempuan tersebut. Wa hiya habbun nas, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai sedunia ini. Wa hiya ahabbun nas ilayya, dia adalah wanita yang paling kucintai. Wa taraktu dzahaba alladhi a'taituha, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan seluruh emas-emas 1,3 miliar bersama si perempuan tersebut. Apa kata dia? Allahumma in kuntu fa'altu dzalik, ya Allah, kalau aku lakukan itu ibtigha'a wajhik, karena ridhamu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fih, maka bebaskanlah kami dari himpitan batu ini. Fan farajat as-sakhratu, lalu batu itu pun menggeser, gitu ya. Menggeser dari mulut goa. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, tapi mereka tetap belum bisa keluar, cuma dapat oksigen aja tuh. Ya, belum bisa. Batu besar enggak bisa didorong. Wa qala salis, yang ketiga berdoa, Allahumma, duhai Allah, inni istajartu, saya memberi upah gajian ya ujara kepada karyawan-karyawanku, wa ataituhum ajrahum, saya berikan gaji mereka semua, ghaira rajulin, kecuali satu orang, rajulin wahidin, satu orang, ya, tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia tidak terima gajinya dan dia pergi. Fasammartu ajrahu, lalu aku kembangkan upahnya itu, aku kembangkan jadi modal, aku kembangkan upah orang tersebut jadi modal usaha. Hatta kasurat minhul amwal, sampai hartanya berkembang besar, dimodalin tuh gaji karyawannya. Enggak ada yang tahu, yang tahu cuma dia dan Allah. Gaji karyawannya itu dikembangkan jadi modal besar, jadi harta yang luar biasa. Ya, waja'ani ba'dahin, tiba-tiba satu hari dia datang padaku. Faqala, dia berkata, ya abadallah, duhai hamba Allah, addi ilayya ajri, mana gajiku dulu? Mana? Gajiku dulu mana? Addi ilayya ajri. Fakultu lahu, aku berkata kepadanya, kullu ma tara, semua yang engkau lihat ini, min ajrika, adalah upah kamu. Al-ibili, semua onta-onta, wal baqari, semua sapi-sapi, wal ghanami, semua domba-domba, hewan ternak, warraqiqi, semua budak-budak pekerja-pekerja ini semuanya milikmu. Kaget dia, ada ratusan onta, ratusan sapi, ribuan kambing, banyak pekerja-pekerja semua, ini semua adalah upahmu. Ya. Faqala, lalu aku berkata, ya abadallah, wahai hamba Allah, la tastahzi bi, jangan bercanda. Saya cuma minta upah saya doang, jangan bercanda. Faqultu, aku berkata, la astahzi'a bik, aku tidak bercanda. Ini punya kamu semua ini. Modalmu dikembangkan jadi ratusan onta, ratusan, ya ibaratnya gajinya cuma 5.000, sekarang 5 miliar. Diserahkan semua kepada dia. La astahzi'u bik, saya tidak bercanda. Fa akhadahu kullahu, dia ambil semua, ya, ratusan onta, kambing, sapi, ratusan ekor, ribuan kambing, semua pekerja dia bawa semuanya, ya. Fastaqahu, dia giring semuanya. Falam yatruk minhu syai'an, tidak ada yang tinggal seekor pun, dia bawa semuanya. Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik, kalau saya melakukan itu ibtigha'a wajhik, ridhamu, karena ridhamu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fi, bebaskan kami dari himpitan batu ini. Ya, fan farajat as-sakhratu fakharaju yamshun,
Maka batu itu pun bergeser, mereka bisa keluar. Fakharaju, mereka keluar, yamshuna, keluar berjalan dengan selamat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak sekalian, ini kisah 3 orang, ya, hadis terakhir dalam bab ini. Nanti kita akan mulai bab berikutnya, bab taubah. Ini bab niat ya, sudah selesai ya. Ada berapa hadis nih? 14. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Sampai-sampai ulama berselisih pendapat, mana sih di antara 3 orang ini yang paling mulia? Ini semua waliullah. Ini semua waliullah nih Pak, yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, dia tidak akan pernah memberi makan yang lain kecuali orang tuanya lebih dahulu. Yang kedua, orang yang sangat mencintai seorang perempuan, yang dia idam-idamkan, yang dia rindu-rindukan, kasmaran kepadanya, perempuan paling cantik sedunia, sampai menyerahkan seluruh dirinya karena krisis yang dialami keluarganya. Dia serahkan 1,3 miliar. Tiba-tiba ketika akan terjadi sesuatu, ketika kaki keduanya sudah terbuka lebar, si perempuan berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka dia tinggalkan, dia raih pakaiannya, dia lari sekencang-kencangnya. Padahal si perempuan itu manusia yang paling dia cintai. Itu susah itu, apalagi kondisi begitu, nggak ada yang lihat, sudah ya. Yang ketiga, seorang yang memberi upah kepada karyawan-karyawannya. Ternyata ada satu karyawan yang belum sempat menerima upahnya, pergi saja begitu saja. Lalu uangnya dimodalin, upahnya 500.000, berkembang jadi 50 miliar. Akhirnya diserahkan semuanya, tanpa sedikit pun dia mengambilnya. Dan itu 50 miliar dibawa semua. Sampai ulama berbeda pendapat, mana di antara 3 waliullah ini yang paling mulia? Ya, ada yang mengatakan yang berbakti pada orang tua lebih mulia daripada yang lain. Ada yang mengatakan yang menahan syahwatnya lebih mulia daripada yang lain. Ada yang mengatakan seorang bos yang mensejahterakan karyawannya lebih mulia. Semuanya itu adalah aulia, ya, waliyun min auliyaillah, wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah sekalian, habis ya sudah kajian kita tentang ya babun niyah. Ya, suatu saat insyaallah kita akan lanjutkan dengan babut taubah, bab taubat. Inilah keistimewaan kitab Riyadhus Shalihin, maka diawali dengan bab niat, diteruskan dengan bab taubat. Ini semua terkait dengan pembinaan qalbu lebih dahulu. Jadi orang kalau sudah dibina dari hati, maka yang keluar dalam bentuk ucapan, keluar dalam bentuk perbuatan, maka sesuai dengan hatinya. Ya. Itu syarat iman sebenarnya. Iman itu antara ucapan dengan hati, antara perbuatan dengan hati, mesti selaras. Kalau ucapannya berbeda dengan hati, kena perangkap dia munafik. Perbuatan berbeda dengan ucapan, munafik. Nah, makanya yang dibina lebih dahulu adalah hati. Baik, demikian jemaah sekalian, mohon maaf barangkali waktunya ada 3 menit sisa waktu. Kalau ada pertanyaan saya silakan. Iya Bu, silakan. Ibu-ibu kalau nggak ada kerjaan, sebaiknya di masjid. Ada yang menganjurkan ibu-ibu di rumah. Memang ada hadisnya. Untuk An-Nisa kata Nabi, wa buyutahunna khairul lahunna. Mereka ibadah di rumah lebih baik daripada di masjid bagi mereka. Tapi kita lihat sababul wurud, sebab turunnya hadis, yaitu perkara dari Umar bin Khattab. Datanglah Umar kepada Nabi, ya Rasulullah. Kenapa Umar? Kata Nabi, kita larang saja istri-istri ke masjid, karena setiap ke masjid di tengah jalan diganggu Yahudi. Bahkan ada yang tarik jilbabnya sama Yahudi sampai terbuka. Nah, kata Umar kepada Nabi, ya Rasulullah, kita larang saja istri-istri kita ke masjid. Apa jawab Nabi? La tamna'u nisa'akum ilal masjid. Jangan kamu larang istri kamu pergi ke masjid. Wa buyutahunna khairul lahunna. Tetapi salat mereka di rumah lebih baik
bagi mereka daripada ke masjid. Itu kenapa? Karena dari rumah ke masjid diganggu Yahudi. Makanya wanita di rumah lebih baik. Antara Masjid Nabawi dengan rumah-rumah sahabat itu radiusnya jauh. Nah, mau ke masjid diganggu Yahudi. Menghilangkan ancaman diperkosa sama Yahudi, sebaiknya perempuan di rumah. Nah, kalau sekarang ada nggak yang diganggu Yahudi ke masjid, ibu-ibu? Yahudinya di rumah. Tahu Yahudinya di mana? Di kota segi empat. Nama Yahudinya itu telenovela atau sinetron atau acara gosip artis. Itu Yahudi itu. Maka sebaiknya ibu-ibu ke masjid. Di zaman Nabi, ibu-ibu sholat di masjid. Apa tandanya? Kata Nabi, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Berarti perempuan di mana? Kalau Nabi bilang, perempuan di belakang, berarti di mana perempuan di zaman Nabi? Di masjid. Suatu saat Nabi sholat cepat-cepat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, sekarang beda sholatnya. Kenapa? Kok cepat-cepat? Apa kata Nabi? Apa kamu tidak dengar anak bayi menangis? Dia butuh air susu ibunya. Nabi sholat cepat-cepat. Berarti si ibu dan si bayi sholat di masjid. Nah sekarang kenapa ibu-ibu pada di rumah? Yahudi nggak ada. Kecuali kalau jalan dari rumah ke masjid banyak gangguan, maka yang laki-laki saja ke masjid. Kalau tidak ada gangguan, lebih aman sekarang. Apalagi di perumahan, pintu gerbang ada security, antara rumah dengan masjid dekat. Ya sebaiknya perempuan ke masjid. Apalagi ada pengajian. Sebaiknya perempuan ke masjid. Sebaiknya perempuan sholat di masjid. Apalagi hijabnya tertutup. Betul-betul dari kaki sampai kepala tertutup. Kayak di Masjid Al-Madani ini tertutup. Sebaiknya ibu-ibu ke masjid. Kecuali hijabnya nggak ada. Nah, maka ibu-ibu di rumah. Ini hijabnya tinggi tuh sampai kepala kan. Nah, sebaiknya ibu-ibu sholat berjamaah ke masjid. Bukan di rumah ya. Rugi ibu di rumah sholat sendirian, nggak ada pahalanya, nggak dapat pahala 28 kali lipat, satu langkah ditambah satu pahala dikurangi satu dosa. Nanti duduk di masjid, ibu wirid ataupun taklim didoain malaikat. Nah kalau di rumah nggak ada hadis itu, tidak berlaku di rumah, itu berlaku di masjid, ya. Nah, makanya sebaiknya perempuan sholat di masjid. Makanya memahami sebuah hadis juga harus memahami sebab munculnya hadis tersebut. Ya, sekarang orang kan cuma ngambil hadisnya doang. Wa buyutahunna khairul lahunna. Mereka sholat di rumah lebih baik daripada di masjid, lebih baik di rumah. Itu karena gangguan Yahudi, ada sebab turunnya hadis, ya. Demikian, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah ya, semoga kita semakin memperbaiki diri dan amaliyah kita, semakin dekatlah kita ke Raudhah min Riyadil Jannah, di antara taman-taman surga, Riyadus Shalihin, taman orang-orang soleh. Semoga antum semua, kita semua termasuk di dalamnya. Mohon maaf yang sebesarnya dan terima kasih. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa kabar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.